Kopi Antiks Inspire. Hadirin ikhwat iman, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini pada tanggal 9 Zulhijjah kita kembali dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kajian rutin pembahasan kitab Sahih Bukhari, menderas, mengkaji, membaca kembali hadis-hadis sahih yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Kebetulan hari ini kita menjelang 10 Zulhijjah, jadi besok itu adalah Lebaran Haji, Idul Adha, Idul Kurban, atau sering disebut dengan Idul Haji. Maka salah satu yang disyariatkan pada hari ini tanggal 9 itu kita disunahkan untuk melakukan saum Arafah. Ini harus dipahami berkaitan dengan perbedaan penentuan tanggal 10 Zulhijjah sebagai pengetahuan saja, biar menjadi bahan referensi kita, karena kalau di masyarakat ini menjadi perdebatan yang luar biasa juga. Sementara besar Islam itu ada di Arab Saudi, di Mekah, Madinah, gitu ya. Sementara Mekah, Madinah hari ini Ibu sudah melaksanakan Lebaran. Lalu kemudian kita hari ini saumnya saum apa? Sementara saum Arafah ini sering diidentikan dengan ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Padahal kalau kita coba kembali mengkaji berkaitan pertama berkaitan dengan penentuan tanggal 10 Zulhijjah, berkaitan yang paling penting menentukan tanggal 1 Zulhijjahnya, kemudian yang kedua berkaitan dengan saum Arafahnya. Ada beberapa referensi yang harus kita ketahui. Yang pertama, ini sebagai pengetahuan saja, menguatkan referensi kita. Betul bahwa kalau kita perhatikan secara geografis, Indonesia itu kan sebetulnya harusnya lebih awal melaksanakan Idul Adha, karena dari sisi geografis daerah kita itu lebih barat, lebih arah, lebih timur barat, lebih timur ya. Artinya yang lebih awal kan di timur ya. Ini awal di timur, soalnya matahari itu dari timur. Ini timur lebih awal. Kalau Solo gimana? Ya artinya kan yang lebih awal itu harusnya di kita. Tapi kenapa kemudian kita justru lebih di belakang? Ini berkaitan dengan persoalan ru'yatul hilalnya. Jangan lupa metode yang digunakan penentuan untuk menentukan tanggal 1 hilal di kita itu menggunakan dua metode ya. Kalau perhatikan tanggal almanak di majalah Almanak Persis, hari ini tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Tapi kenapa kita menyebutnya hari ini 9 Zulhijjah? Karena Persis di samping menggunakan ilmu hisab juga menggunakan ru'yatul hilal. Ini yang harus kita pahami. Nah, ketika menggunakan ru'yatul hilal, sementara yang namanya alam itu kan fenomena yang sulit juga diprediksi, ternyata tanggal 1 hilal, tanggal 1 hilal ini dapat dilihat di Arab Saudi pada tanggal 30 Juni. Sementara di kita ketika datang pada 30 Juni, ternyata hilal itu belum dilihat. Kata Rasulullah, walau itu minullah iddah. Kemudian
sempurnakan. Tanggal 30 belum Dzulhijjah apa namanya? Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah itu disempurnakan jadi 30. Artinya apa? Akhirnya kemudian terjadilah perbedaan yang seperti ini. Jadi jangan terjadi perdebatan yang luar biasa, bahkan yang paling mengerikan. Ini ada Islam Arab katanya, ada Islam Nusantara. Kan ngeri ini. Islam Arab kata kasapan, begitu. Islam Nusantara kata. So, ini kan ngeri kalau sampai seperti artinya apa? Kekurangan referensi berkaitan dengan informasi penentuan 10 Dzulhijjah ini. Tentunya kita tinggal percaya saja kepada apa yang diputuskan oleh Dewan Hisbah yang disebut dengan imamah dan imaroh. Kalau kata Dewan Hisbah tanggal 10 kenapa? Mereka menentukan tanggal 1 bila tanggal 1 itu 10 Dzulhijjah ini tentu berdasarkan integritas dan kapasitas ilmu yang dimiliki. Dan dasarnya adalah ilmu hisab dan ruqyah. Nah inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan. Tapi walaupun kemudian terjadi perbedaan, ini kita anggap sebagai ikhtilaful fiqhiyah, perbedaan cara pandang fikih. Tidak usah menjadi bahan persoalan untuk diperdebatkan. Yang paling terpenting adalah inilah kekayaan dari fikih Islam. Fikih Islam ini kekayaannya seperti ini. Kalau dia benar tanggal 9 memfatwakan nanti istihadnya adalah benar, hitungannya berapa? 2 pahalanya. Pahala istihadnya 2. Kalau belum benar 1. Jadi bukan salah ya, belum benar 1. Termasuk tanggal 10 kalau ternyata belum benar tetap 1 nilainya. Sementara kalau benar, nah ini kita serahkan sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai terjadi yang mengerikan kan begitu. Ada yang ini Islam Arab, Islam Nusantara. Jadi kalau tanggal 10 Islam Nusantara, Pak Dewa. Jadi istilah yang seperti itu ya tentu saja ini adalah provokasi. Ya tentu saja kita harus mewaspadai hal yang seperti ini. Semuanya berdasarkan ilminya. Ada ilmunya. Apakah persis tidak konsisten? Konsisten dengan ilmunya. Yang namanya hisab untuk 2 tahun ke depan bisa dihitung hari ini. Inilah yang kemudian dicantumkan dalam amanah begitu. Makanya kemudian kita lihat amanah pasti perhatikan yang punya tekanan tanggal 10 Dzulhijjah. Bukan tidak konsisten untuk penentuan hal-hal yang besar seperti penentuan hilal, Dzulhijjah, Idul Fitri, Idul Adha itu di samping menggunakan hisab, juga menggunakan yang disebut dengan ruqyatul hilal. Ini yang seperti jadi bukan persis tidak konsisten, persis konsisten dengan keilmuannya. Inilah kemudian hasil istihadnya. Kemudian yang kedua, ini juga sangat ramai di masyarakat. Berkaitan dengan Dzulhijjah itu kan ada yang disebut dengan hari Tarwiyah, Yaum Tarwiyah. Tanggal berapa? 8. Tanggal 8. Tanggal 9-nya namanya Arafah. Yaum Arafah. Tanggal 10-nya Yaum Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 Kasih. 11 namanya Yaum Kasih. Nah kemudian juga sering perdebatan berkaitan dengan mana sebetulnya yang sudah dilaksanakan dalam puasa Dzulhijjah. Kalau di Persis yang sunnah berdasarkan hadis-hadis yang sahih bisa dipertanggungjawabkan puasa di bulan Dzulhijjah itu hanya ada pada hari Arafah. Yaum Arafah ini pada tanggal 9. Sementara kalau kemudian yang lain menentukan ada Tarwiyah, ada 10 hari sebelum Dzulhijjah, awal-awal Dzulhijjah, ada yang akhir Dzulhijjah dan sebagainya. Kalau kita perhatikan referensi berdasarkan hadis-hadisnya, memang ada hal yang perlu dipertanyakan begitu. Nah makanya kenapa kemudian kita hanya tanggal 9 Dzulhijjah saja yang disebut dengan Saum Arafah. Ini harus jadi bahan kita, tapi bukan berarti kemudian kita menganggap bahwa yang melaksanakan Saum Tarwiyah atau sebelumnya pada bulan Dzulhijjah atau akhir Dzulhijjah kita kemudian mengolok-olok, tidak seperti itu. Kembali lagi ini yang disebut dengan ikhtilaful fiqhiyah.
kita konsisten dengan hasil fatwa yang dirujuk kepada Dewan Musbah. Mereka pun kemudian tentu saja punya referensinya masih tinggal seperti saat itu saja, jadi sudah tidak perlu diperdebatkan yang sangat kuat. Ya, ini sebagai bahan referensi saja sebelum kita membahas kitab hadis ini, karena banyak yang bertanya berkaitan dengan persoalan-persoalan ini. Nah, bagi mereka yang sudah paham, alhamdulillah. Tapi yang belum, ini jadi bahan referensi untuk kita berdiskusi dengan yang lain, begitu ya. Jadi besok jadi lebaran. Jadi lebaran. Jadi orang Persiso pada lebaran Ahad kengeng, Minggu kengeng ya. Amin. Oke, Minggu kengeng. Ya. Kita buka halaman 81. Terus kan? Halaman 80. Halaman 80 itu ada babur rifki fil amri kulli. Ada ya? Ada. Halaman 80 kita bahas di sini 2 bab saja kalau memungkinkan, kalau tidak kita 1 bab. Babur rifki fil amri kulli. Bab yang berkaitan dengan kesantunan dalam segala persoalan. Kesantunan dalam segala situasi dan kondisi. Jadi yang namanya arifki, yang namanya kesantunan ini menjadi bagian etika di dalam ajaran Islam. Jadi yang namanya kesantunan itu adalah bagian etika di dalam Islam, dan Islam mengajarkan tongkaro urusan masalah kesantunan fil amri kulli, dalam segala situasi dan kondisi. Kondisi menyenangkan, kondisi tidak menyenangkan, kondisi terdesak, kondisi tidak terdesak, segala situasi dan kondisi, kesantunan menjadi bagian yang harus dimiliki seorang muslim. Termasuk dalam urusan perdebatan-perdebatan yang tadi, itu ya, itu juga harus menggunakan kesantunan. Karena kalau kita perhatikan bagaimana dakwah Rasulullah, kenapa begitu seperti gampang untuk dipahami kemudian diikuti, kemudian banyak orang yang tertarik kemudian masuk Islam. Salah satu yang disodorkan Rasulullah itu adalah kesantunan. Kesantun, kalau santun biasa aja, tapi kesantunan yang luar biasa. Salah satunya adalah ketika Rasulullah disakiti pun nilai kesantunan itu tetap muncul. Bayangkan orang Yahudi begitu luar biasanya benci pada Rasulullah, sampai-sampai kemudian air kencingnya dia bukan buang ke tempat air kencing, bukan dibuang ke jamban, tapi dia kumpulkan kemudian disiramkan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap senyum, memberikan kesantunan pada orang tersebut. Hatta sampai kemudian ternyata Rasulullah bingung, ini mana yang tiap hari menyiram dengan air kencing itu. Lalu air kencing itu ada jengkol kan? Ada jengkol kan luar biasa kan? Luar biasa. Ternyata kemudian ketika sakit orang Yahudi tersebut. Nah, ketika dia tahu orang Yahudi tersebut sakit, Rasulullah orang yang pertama menjenguknya. Bayangkan, orang yang pertama yang sering dia sakiti, dia benci luar biasa, tapi yang pertama kali menjenguknya. Inilah yang kemudian membuat hidayah muncul pada orang Yahudi tersebut. Jadi ternyata sadar tidak sadar, kesantunan kita pada orang lain itu menjadi pembuka hidayah bagi orang lain untuk berbalik pikir. Salah satunya adalah pada orang Yahudi tadi. Sampai-sampai kemudian dia menangis sesenggukan, dia kagum pada sifat Rasulullah, sikap Rasulullah, karakter Rasulullah, kesantunan Rasulullah. Akhirnya pada waktu itu, aslam, aku masuk Islam. Ini salah satunya saja dan banyak, termasuk dalam kesantunan perang juga. Jadi kalau misalnya hari ini banyak beredar berita hoax, berita tidak benar bahwa Islam itu barbar, jangan lupa dalam sejarah yang namanya Islam, orang-orang ketika Islam menyeberang ke Spanyol, orang Islam disebutnya apa? Bangsa Mur.
Bangsa Amur itu adalah identik dengan barbar. Yang namanya barbar apa? Nah, tidak punya etika, tidak punya kesatuan, payah-payah, naik kuda, naik kolot, aki-aki, tanaman semuanya dihanguskan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan sejarah yang tidak benar. Sebab ketika kita ikuti bisa berkaitan dengan etika perang, ada hadis Rasulullah menyebutkan ketika berperang betul kita membunuh, kalau tidak membunuh ya kita dibunuh. Ketika berhadapan dengan lawan, tapi ketika misalnya ada orang tua yang sakit, ibu-ibu, emak-emak, anak kecil, tempat ibadah, tanaman, padi dan lain sebagainya, itu tidak dilumpuhkan. Kalau ada orang yang melumpuhkannya, ini bisa dihukum oleh Rasulullah. Ini etika perangnya. Cuma sekali lagi, historia vitae registra, yang namanya sejarah itu tergantung dari penguasa yang menulisnya. Jadi kalau hari ini yang berkuasa referensinya adalah sejarah orang-orang Barat, maka orang yang lain termasuk Islam, nah itu salah satunya. Maka dikenal bangsa Mur, padahal tidak seperti itu. Salah satunya yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kesantunan. Ada satu hal lagi sebelum kita mulai. Kemarin saya baca berita, tahu Taj Mahal? Yang lawannya Taj Mahal itu, Taj Mahal tahu? Dalam sejarah kita siapa yang membuatnya, yang membangunnya? Syekh Jahan. Syekh Jahan itu rajanya ya? Rajanya nama siapa? Yang itu dihadiahkan untuk istrinya yang namanya Syekh Jahan ya? Siapa raja namanya? Tahu nggak sejarah hari ini? Tahu nggak sejarahnya hari ini? Sekarang diakui bahwa Taj Mahal itu, rajanya siapa ya namanya? Apa dicari lagi jelasnya? Raja itu yang membangun Taj Mahal itu siapa? Sekarang itu sedang dimodifikasi sejarah. Taj Mahal itu tidak dibangun oleh dia, oleh bangsa Mughal, oleh dinasti Mughal. Tapi dulunya memang bangunan itu adalah ada, dan itu adalah bangunan umat Hindu. Bayangkan. Kemudian dicarilah referensi-referensinya bahwa ternyata banyak simbol-simbol Hindu, banyak hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan Hindu dan lain sebagainya. Si dinasti Mughal sekedar kemudian hanya merubah itu, kemudian dijadikanlah masjid dan seterusnya. Nah sekarang sedang mau menggugat berkaitan dengan persoalan-persoalan yang seperti itu. Coba cari ini rame ini. Siapa namanya? Raja Mughal. Iya Mughal. Kita raja siapa namanya? Syekh Jahan kan? Oh Syekh Jahan ya. Istrinya? Oh, bukan. Oh Mumtaz, ya tuh. Istrinya namanya Mumtaz. Jadi oleh Syekh Jahan ini dihadiahkan membangun ini untuk istrinya sebagai cintanya yang paling terbesar. Jadi seorang suami begitu cintanya membangun yang namanya Taj Mahal. Kita juga harus begitu, Pak Dewa. Siap. Membangun sesuatu yang berarti untuk istri kita. Kalau Syekh Jahan Taj Mahal, kita bikin tas murah. Tas murah. Ya yang sembunyi kan kecintaannya begitu, bukan model tasnya. Kita bikin tas murah sebagai simbol kecintaan luar biasa kita kepada istri kita. Nah, ini satu hal yang menarik juga. Nanti silakan dibaca. Ada beberapa bukti sejarah yang dia sodorkan. Tapi kalau saya kan dosen sejarah peradaban Islam juga, jadi banyak hal-hal yang perlu kita kritisi berkaitan dengan fakta-fakta yang tadi itu. Seperti misalnya yang namanya dalam Islam simbol di atas masjid itu kan apa namanya, bulan dan bintang. Bulan dan bintang itu kan begitu gambarnya, gitu kan, coraknya. Hilal tanggal 1 kan. Di tengah-tengahnya Bintang. Nah ternyata kalau di sana katanya bintangnya dibalik, bintangnya di bawah. Bukan bintang, bulannya. Dan bulan yang seperti ini katanya simbol Hindu, bukan simbol. Nah ini juga menarik, mudah-mudahan nanti perdebatannya tidak menyalahi fakta sejarah yang sebetulnya. Kembali lagi kepada persoalan kesantunan. Walaupun seperti itu, kita harus santun menghadapi persoalan-persoalan yang seperti ini. Kita perhatikan, ini hadisnya menarik berkaitan dengan orang Yahudi yang kita bicarakan tadi. Haddatsana Abdul Aziz
bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah haddatsana Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad an Sholihin dari Sholeh an ibni Syihabin dari Ibnu Syihab an Urwah bin Jubair dari Urwah bin Al-Jubair anna Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya Siti Aisyah semoga Allah memberi kepadanya zaujan Nabi sallallahu istri Rasulullah qala pernah menceritakan sebuah riwayat dahola rahdun minal yahudi. Nah ini pernah datang serombongan dari orang-orang Yahudi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu kepada Rasulullah. Faqalu ketika mereka mulai bertemu dengan Rasulullah mereka mengucapkan assalamu alaikum. Jadi bukan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Apa artinya? Mencap urang mah apa ieu? Persetan Rasulullah begitu. Kalau di sini bahasanya ashamu, racun untukmu wahai Rasulullah. Artinya apa? Doa yang tidak bagus. Jadi orang Yahudi itu bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Mereka malah mendoakan jelek pada Rasulullah. Ingat Rasulullah mengajarkan kesantunan. Qala kemudian Aisyah malah yang menjawab. Qala Aisyah tuh malah Aisyah yang menjawab. Papahim Tuhan, dia aku paham dengan apa yang kau ucapkan. Fakultu maka aku kemudian menjawab, Waalaikumsalam walaknatu. Mari tambah. Engkau juga empat, engkau juga racun, engkau juga celaka, dan bahkan engkau ditambah dengan laknat Allah. Kata Siti Aisyah. Jadi ditambah oleh Siti Aisyah bahwa bukan hanya racun yang akan kau dapatkan, bahkan laknat Allah. Qala kemudian dia bertanya pada Rasulullah. Kemudian dia menceritakan lagi. Faqala Rasulullah ketika melihat yang seperti itu, Rasulullah SAW kemudian mulai memberikan respon kepada Siti Aisyah. Mahlan ya Aisyah, kalem, tenang wahai Siti Aisyah. Inna Allaha yuhibbul rifqa bil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang yang berbuat santun dalam segala situasi. Fakultu ya Rasulullah, maka aku akan harus mengatakan apa wahai Rasulullah? Walam tasma, apakah engkau tidak mendengar mereka mendoakan jelek padamu? Fama qalu, apa yang mereka ucapkan? Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, qad qultu wa alaikum. Aku sudah mengatakan, cukup dengan mengatakan wa alaikum. Jadi ketika assalamualaikum, waalaikum, celaka engkau juga, itu namanya kesantunan kata Rasul. Jadi hiji balas dengan hiji. Siti Aisyah mah hiji balas dua. 8 laknat kan. Ketika dia mengucapkan ini dibalasnya malah 8, kata Rasulullah cukup 1:1. 1:1 itu adalah kesantunan kata Rasulullah. Ini salah satu di antara kesantunan yang diajarkan Rasulullah pada orang Yahudi. Bagaimana misalnya ketika kita mendengarkan hal-hal yang jelek tentang kita, terutama berkaitan dengan seperti yang dialami Rasulullah. Nah kadang-kadang itu langsung ya seperti Siti Aisyah gitu, langsung emosi. Ketika emosi dia mau ngomong gini bisa 200 kita mulu gitu kan, seperti itu. Nah kata Rasulullah, sing santun cukup mengucapkan walai, ente juga, ya ente gitu, ente juga. Ini bisa diajarkan kepada anak-anak kita bu. Misalnya punten, misalnya anak kita kebetulan agak hitam, punten ya, agak hitam. Si hidung ente oke, tinggal. Jadi nggak usah dibawa semua. Atau seperti itu bagian dari pelajaran tentang nilai-nilai kesantunan juga. Kita lanjut yang kedua. Ini kesantunan yang luar biasa juga, karena kalau dilihat dari sisi apa yang dilakukan oleh Arab kuno, ini kan membuat para sahabat emosinya luar biasa. Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab. Haddatsana Hammad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid an Tsabitin dari Tsabit
an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Arabiyan, sesungguhnya ada seorang Arab gunung. Arab gunung itu kampung ya. Jadi kan dulu itu masyarakat itu terbagi dua, ada masyarakat kosmopolit. Kosmopolit itu adalah masyarakat yang di kota. Mekah, Madinah termasuk kota. Kenapa disebut masyarakat kosmopolitan? Karena di sana bukan hanya satu ras, bukan hanya satu agama, tapi dari beberapa suku dan lain sebagainya, sehingga kemudian komunikasinya lebih cair begitu. Sementara kalau yang di luar kosmopolit itu namanya masyarakat gunung. Nah, masyarakat gunung ini mereka hanya mendapatkan satu referensi saja, sehingga referensi literasi berkaitan dengan ilmu itu agak sedikit. Itu namanya Arabiyah. Orang yang kurang gaul, namun ayat nama bahasa ya, kurang piknik. Ciri orang kosmopolit itu piknik. Apa piknik? Lain piknik kuda, kurang healing. Ciri orang masyarakat yang sering healing dan piknik, lain guru piknik itu kan itu. Tapi bagaimana dia berkomunikasi dengan siapapun, itu orang yang healing kosmopolitan namanya. Walaupun kita cacing di kota, tapi gaul aja nggak eta, kita healing namanya kayak. Kosmopolit biasanya orang yang seperti ini orang yang mudah terprovokasi. Kenapa? Karena saluran informasinya hanya satu. Sementara masyarakat kosmopolit saluran informasinya banyak. Inilah yang kemudian dia bisa ramu, sehingga tidak mudah terprovokasi biasanya. Anak Arabian, ada seorang Arab gunung bala wiwis kencing bil masjid, bayangkan wiwis di masjid. Masjid dia sudah cerai di awalnya. Entah di masjid lah, di situ itu ditakal itu tuh. Wah, saya langsung gitu. Lah bala dia kemudian kencing bil masjid. Faqamu ilaihi, para sahabat langsung langsung siap-siap Pak, terus dikepul-kepul. Nah, ini sarwa menghina kan? Itu. Faqala Rasulullah, tapi kemudian Rasulullah berkata pada para sahabat, la tuzlimuhu, tong digeundeureuhkeun, keun we antep. Summa da'a bidawin. Kemudian Rasulullah meminta satu ember air, dawin min ma'in, satu ember air, pasubbu alaihi, lalu kemudian disiram. Persoalan selesai? Selesai. Bayangkan kalau misalnya Arab gunung yang lain itu ditenggelam murah, apa urusannya? Nah, ini yang saya maksud kemarin, menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalau yang Rasulullah menyelesaikan masalah tanpa masalah, tinggal disiram selesai. Kenapa? Yang namanya air kencing kan najis, maksudnya mana najis? Mutawasitah. Itu tinggal disiram aja selesai persoalan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi hari ini kan masyarakat menyelesaikan masalah dengan masalah. Apa itu? Kebugan kesurusan kebugan itu penganiayaan. Pasal pidana jelas, sahwae 8 orang. CCTV itu hanya diaroyan terasuk salah satu nanti. Nah, itu urusan lebih panjang kan begitu. Begitu kan? Inilah yang disebut dengan nilai-nilai kesantunan begitu. Yang hari ini ternyata kadang-kadang kalau kita pikirkan hadis yang seperti ini, nyanyi kita itu kan dididik oleh Rasulullah, ditarbiyah oleh Rasulullah untuk menjadi makhluk yang berbeda, umat yang berbeda dengan yang lain. Tahu selotik-lotik buruk dan lain sebagainya. Namun bedanya tuh orang tinggal barbar. Kan begitu. Namun bedanya yang lain. Selotik-lotik, demo dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh demo, tapi kita demo dengan cara-cara kesana. Nah, ada saluran-saluran yang bisa kita dapatkan. Aku udah tertulis rumah Juli. Si Ibnu Sa'ad ngatain, si janda. Aku janda. Si Abu Janda selotik-lotik. Ngomong akhirnya bukan orang itu. Terberes rumah. Rasulullah kan beres sudah. Mulai Rasulullah yang beres itu jadi hati. Sebagai cari cikin, ngomong ciki, tenang cikin. Kumata nyari hati. Tapi Rasulullah, nah cuma dengan kesantunannya tadi. Nah cuma enak kesantunannya masih dilaporkan amr, cuma kebal, tunggu dan lain sebagainya. Tunggu tanggal mainnya, kan begitu nanti. Tunggu tanggal mainnya, mudah-mudahan ke depan
pemerintahan, presidennya akan lebih baik, presiden hari baiklah akan lebih baik, sehingga kemudian hukum lebih tertata lebih baik lagi, termasuk dalam urusan penghinaan yang seperti ini. Bayangkan Pak, tentang Taj Mahal yang tadi. Kalau kemudian kita ramu dengan apa istilahnya itu bisa media Pak, itu bisa menjadi bahan untuk memprovokasi orang lain. Bayangkan ya, tentang Hindu aja kemarin yang di India itu kan kemarin ada salah seorang senatornya juga bicara partai berkuasa di sana, ngomong sangat tentang Nabi Muhammad, beres juga orang, beres karena itu. Nah lantaran beres kemudian pada akhirnya kan rata-rata kita emosi. Nah yang seperti inilah yang diinginkan oleh orang yang hidupnya mengenai domba. Akhirnya kemudian diramu, yang disebut dengan agenda setting media, diramu, kemudian diibarkan, kan media sosial begitu sangat luar biasa. Dengan nada-nada setting, panas kan? Ayo bang kumpul, besok-besok ada orang, ayo bang kumpul ya, Hindu dan lain-lain sebagainya. Ini tidak diajarkan nilai-nilai kesantunan yang seperti ini. Kalau dalam bahasa komunikasi politiknya Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun dan begitu jelas. Ketika Nabi Musa, Nabi Harun begitu susah berhadapan dengan Firaun yang luar biasa, congkaknya Allah Subhanahu wa taala suruh datang. Apa istilahnya dalam surat Toha itu apa? Apa itu bahasanya itu? Itu yang surat Toha 34 itu innahu togo ini kan itu katanya. Datangilah wahai Musa dan Harun ila Fir'auna kepada Fir'aun innahu togo, karena dia sudah seperti togut melewati batas. Faqula lahu qawlan layyina, kata Allah. Lalu katakanlah, bicaralah, ngobrollah, berkomunikasilah, berinteraksi dengan Fir'aun qawlan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut, penuh kesantunan. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun, diajarkan untuk lemah lembut dengan Fir'aun yang maha congkak luar biasa. Nah, nilai-nilai etika yang seperti ini, kesantunan yang seperti ini harusnya menjadi milik umat Islam begitu. Jadi suatu mahana purus, nyeri hati dan lain sebagainya, Rasulullah nagennya. Tapi justru karena nagennya itu, hidayah kemudian banyak turun kepada orang yang menyakiti Rasul. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Karena hidayah bukan hadiah, tapi hidayah adalah tergantung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita sekedar menyampaikan, kita sekedar memberitahu, dan nanti urusan masalah hidayah kembali pikirnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua hadis yang saya pikir penting menjadi bahan referensi kita. Bagaimana sesungguhnya Islam mengajarkan kesantunan. Kalau orang santun kemudian kita balas santun, biasa. Tapi ketika orang berbuat jahat kepada kita tetap santun, inilah yang sangat luar biasa. Tapi inilah nilai Islam, kata Rasulullah. Saking itu benar penginternya dua hadis. Nanti yang selanjutnya waktu yang akan datang, silakan kalau misalnya ada yang nanti tanyakan. Ya kan Pak? Tadi dalam perbedaan saya. Ini mah ada kekhawatiran dari saya, tentu saja di komunikasi masyarakatnya. Dan yang benar-benar tidak terjadi. Ini potensial perbedaan hari raya ini potensial menimbulkan sebuah gesekan. Ketika nanti dimasuki oleh mereka-mereka yang memikirkan ada pergolakan dalam Islam itu sendiri. Gitu. Lumayan tanya dari kaum Syiah, liberal, PKI juga. Satu berapa terjadi, tapi hal yang tidak mungkin itu tidak akan terjadi ketika mereka memfitnah, misalnya memfitnah zaman sekarang bukan layangan yang memfitnah pihak yang lain itu, padahal dia tidak melakukan. Misalnya begini, nanti kemudian terjadi ada sekelompok yang memang menginginkan ada pergesekan antara yang sekarang sedang sholat id dengan yang besok sholat id gitu. Nanti ada sebuah istilahnya fitnahan yang mereka yang melakukan, tapi mengatasnamakan yang melaksanakan
melaksanakan itu ada di minggu gitu. Misalnya begini, ketika mereka sedang melaksanakan sholat id, terus ada pihak-pihak yang memprovokasi gitu. Padahal sebetulnya bukan misalnya mereka menggunakan atribut ya yang misalnya dari NU, misalnya dari Persis, padahal bukan buat orang-orang kita ya, tapi itu ada kemungkinan kayak itu bukan tidak mungkin terjadi di hal di saat sekarang ini. Yang memang PKI sedang mencari-cari, di musuh-musuh itu sedang mencari-cari apa yang bisa digeserkan antara umat Islam gitu, yang ininya sendiri. Ya. Jadi ya. Pertama gini, yang namanya gesekan apakah selalu negatif atau tidak? Ya, kayak sama surat ini negatif. Ya, betul. Yang namanya gesekan tidak semuanya negatif. Kenapa? Yang namanya gesekan itu kan bagian dari sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada satu hal yang tidak, pasti yang namanya pergesekan itu akan terjadi. Tidak akan muncul yang namanya api. Kalau dulu saja waktu diajar naik gunung ya bagus ya kan, naik gunung yang namanya api itu tidak bawa korek api Pak, tapi bawa tinggal digesek-gesek saja. Sebelum diajar begitunya pakai ini, itu kemudian memunculkan yang namanya api, tentu bermanfaat. Artinya menurut saya ini maksud saya, yang namanya gesekan bagaimanapun karena terjadi perbedaan satu hal yang biasa. Cuma bagaimana nanti sikap kedewasaan kita menghadapi gesekan-gesekan yang tadi itu. Tinggal kita kalau perlu kemudian kita rekam, kemudian kita kumpulkan datanya, kemudian kita laporkan ke polisi. Nanti biar polisi yang mengusut benar tidak ini adalah orang yang punya kepentingan mengambil domba umat Islam dan seterusnya. Dan sebetulnya kalau di umat Islam masih tidak ada masalah. Di MUI ketika terjadi perbedaan yang dalam itu ada dari NU, dari Muhammadiyah, dari PSI, Al-Irsad, ada dari POI dan lain sebagainya. Biasa-biasa saja begitu. Nah, tinggal bagaimana kemudian mensosialisasikannya bahwa ini adalah ikhtilaful fiqhiyah, perbedaan fikih. Cara pandang fikih itu dari dulu kan berbeda. Semenjak Rasulullah meninggal dunia, kemudian terjadi penyebaran pada daerah yang berbeda-beda, sering muncul namanya ikhtilaf. Sepanjang tidak ikhtilaf fit tauhid, perbedaan dalam persoalan tauhid yang sudah prinsip, saya pikir tidak jadi persoalan yang namanya perbedaan fikih yang tadi. Ini yang harus menjadi pemahaman masyarakat yang paling dasar. Nah, makanya ketika berdialog dengan kesantunan, dengan referensi, dengan literasi, jangan kemudian dengan menyalahkan dan lain sebagainya. Kemarin saya diolok-olok ya, punten. Tapi olok-olok kita itu olok-olok yang berderita. Katanya begini, anehnya basis menawan akan bawalah orang dengan rukun sholat dengan matahari, betul nggak? Sebelum ayat jam dan lain sebagainya, kemudian ayat alarmnya, itu matahari. Kalau misalnya itu tombak, kalau Rasulullah itu tombak. Kalau misalnya tombaknya belum melewati batas, ini belum duhur. Tapi kalau sudah melewati setik, duhur itu yang diajarkan kita dalam penghitungan waktu sholat kalau begini. Kan kurang terus tinggalkan karena itu tidak membelah. Ayat kan cukup tinggali jam selesai persoalan. Ada kata bisa, cina kunaon hari ini masih kena ngandalkan rupiah pakai cina begitu. Kunaon masih kena ngandalkan rupiah pakai cina begitu. Makanya kemudian mereka lebih menggunakan hisab. Karena itu 2 tahun kemudian, 2 tahun sebelum terjadi, mereka sudah menentukan persis seperti menentukan apa. Cuma kehati-hatian Persis, jamnya Persis, ini adalah ibadah. Kalau yang namanya di ibadah itu tidak sagawaya, perlu yang disebut dengan ihtiyat, kehati-hatian. Nah, makanya di samping mengandalkan penanggalan, juga menggunakan rupiah begitu. Ini jawaban saya. Justru di sini kelebihan kita ada rupiah begitu. Sehingga kemudian bukan persoalan tidak konsisten dengan ilmu metodologi yang dikembangkan gitu kan. Selesai persoalan. Coba membayangkan emosi, urusan anak begitu. Enggak apa-apa. Dia sekedar diskusi. Nah, bisa nggak kita seperti itu begitu. Ujung-ujungnya apa? Apa yang saya terangkan mungkin bakal jadi ilmu buat dia. Bahasa saya sederhana. Persis ini
ini adalah ibadah desagawaya. Sengaja saya jujur itu desagawaya perlu kehati-hatian. Ini yang saya cakapkan pada pikirannya. Yang mudah-mudahan ini yang kemudian dibawa pada kelompok mereka, akhirnya kemudian diskusi yang versi benar. Akhirnya kemudian bisa jadi terus ngomong bisa ya bro, kita bisa seperti itu begitu. Jadi kalau ada yang menolak biasa-biasa saja, tidak usah emosi karena ini bagian dari kesantunan yang diajarkan oleh Rasul. Nah ini bisa enggak ini kemudian kita sosialisasi, kita campurkan kepada masyarakat. Saya paling gak enak kalau umat Islam Indonesia itu sumbu pendek dia apa tidak tahu. Sumbu pendek jelas itu tidak petasan cengek. Enggak apa-apa urusan memang seperti itu kan kenyataannya. Sobat-sobat gampang mandi kita. Memang kenyataannya begitu. Nah bisa enggak kita meninggalkan sumbu pendek yang tadi? Coba ajak ngobrol, diskusi nggak apa-apa ya kalau ke Batu Rasulullah masih hina, teknik payahan dan lain sebagainya. Udah mau dolok sakit itu biasa aja. Ajak diskusi, mudah-mudahan itu menjadi pembuka literasi dia, pembuka hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu kan. Jadi inilah yang saya pikir perlu dikembangkan. Dalam Al-Quran yang disebut dengan qaulan baligho, di samping ada qaulan sadida, di samping ada perkataan yang benar, ada yang disebut dengan qaulan baligho, perkataan yang sampai kepada ulu hatinya. Kalau orang dengannya emosi, wah, karena seneng mah pasti bakal. Kalau seneng dibanjur kuingsin, nanti dulu. Jelas. Bahkan nggak jelas, seneng kemudian kurang dilawan dengan selimut kemudian bisa jadi mati begitu. Nah makanya kaulan beli itu kata-kata yang sampai pada ulu hatinya, biar nanti dia kemudian bisa berpikir. Tadi saya ngajak Pak, kalau saya ngobrol dengan orang, pilih kata-kata yang bisa dia simpan dalam kepalanya. Tadi bahasa saya sederhana, ibadah menurut Islam dianggap dosa gawaya, kata saya. Kudu hati-hati, mudah-mudahan dicampurkan dalam pikirannya begitu. Jadi ada pilihan kata yang sengaja saya pakai untuk dicampurkan dalam pikirannya begitu. Itu apa saja, mudah-mudahan bisa dipahami karena konflik siapa yang akan diuntungkan dengan konflik tentu bukan umat Islam. Yang diuntungkan tentu orang yang sengaja membakar konflik yang tadi. Kalau misalnya hari ini ada PKI dan lain sebagainya, justru akan tertawa itu adalah mereka. Mereka tidak akan tertawa. Makanya supaya mereka sedih, rekayasanya pasti tidak berhasil, kita menghadapinya dengan pola kesantunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Segala hal yang berkaitan dengan fikih, hakikatnya adalah istihad. Kalau seandainya kemudian kita istihad, Rasulullah menyebutkan namun benar oleh urusan dua, kalau salah satu selesai soal. Urusan nanti kalau tanya istihadnya adalah omongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pikiran jadi pusing, apa-apa bikin pusing. Otak berputar 7 keliling. Di tengah kondisi kering, hati pun jadi baring. Urat saraf jadi baring. Dan rata-rata yang seperti ini itu makinnya lewat media sosial. Saya sering perhatikan model tadi saya dapatkan Komunikasi Islam ini kan sengaja saya coba cari cuma saya kan kelemahan saya. Nah ini makanya perlu ada yang menjadi apa namanya teknik informatika itu begitu biar dia bisa tahu asal pertama kali gimana ya. Nah pertama kali saya akan ketahuan kalau polisi kan enak. Oh iya si medsos ketahuan orangnya selesai persoalan. Kalau kita kan bisa beberapa kali ini gimana istilahnya? Bisa kan? Kurang nggak apa sah, tapi kan seolah-olah benar kalimat tadi itu. Tapi kan intinya adalah provokasi. Padahal nggak ada urusan dengan Nusantara dan apa-apa. Kan Islam jelas bukannya Nusantara. Islam Ramadan Amin. Alhamdulillah seperti Islam Nusantara. Hanya gara-gara ambil 10 pikiran jadi rarungsi, tidak apa-apa tapi kita tetap harus pusing, otak berputar itu komentar tengah kondisi kering, hati pun jadi marinding. Urat saraf jadi panik, menahan diri agar standing. Kopi anti
komunikasi pikiran analitik. Masuk Kopi anti komunikasi pikiran Waalaikumsalam. akademik. Kopi anti komunikasi pikiran analitik. Kopi anti komunikasi pikiran akademik.